Halo teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan coba membahas terkait dengan pivotable. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas pivotable versi sederhana, versi pengenalan. Nah, kita akan coba sekarang membuat report sales dengan menggunakan pivotable, dan mungkin kedepannya kita akan coba membuat grafik dari pivotable itu sendiri gitu ya. Saya udah membuat catatan, ini poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita udah punya sales dataset, di mana ini dataset yang kemarin sempat kita gunakan untuk latihan belajar pivot table, dan udah saya share juga gitu ya linknya. Teman-teman bisa akses. Nah, di catatan saya, yang pertama, kita akan membahas atau menampilkan data dari customer dengan pembelian terbanyak. Nah, ini ada nama customer name dengan pembelian terbanyak, kemudian juga rata-ratanya gitu ya, per customer tuh berapa. Kemudian ada yang kedua, produk dengan penjualan terbanyak beserta rata-rata penjualan produk average-nya gitu ya, atau rata-ratanya. Yang ketiga ada sales by city, dan yang keempat kita akan coba bikin grafik sederhana dari Google Sheet ini. Kita coba buka teman-teman langsung ke sini ke report ya. Nah, karena yang pertama kita ingin membuat atau menampilkan data customer dengan pembelian terbanyak, maka kita akan coba langsung dibuatkan di sini. Kita coba di halaman 9 ya, di baris ke-9. Klik insert, ada pivot table, kemudian existing sheet ditaruh di sini. Kemudian klik OK. Nah, ini date range. Kita ngambil data rentang dari mana ke mana, teman-teman. Kita akan coba ngambil dari row A1 sampai dengan R. Sampai dengan R 9800. Klik OK. Nah, yang pertama kita kan ingin menampilkan data customer ya. Data customer dengan pembelian terbanyak. Nah, kita masukin saja customer name ke kolom rows, ke ini rows gitu ya. Nah, ini udah muncul nama customer semuanya. Kemudian yang kedua, kita coba munculkan sales ke values. Kenapa ke values? Karena si value ini kan menampilkan apa ya, tipe data angka lah gitu, sehingga bisa dikalkulasi seperti itu teman-teman. Customer name udah muncul. Nah, sekarang kita akan coba buat nah ini kita bisa lihat di sini teman-teman, ini kan belum berurutan ya. Kadang ada yang paling besar di bawah atau yang di atas. Ini kita urutkan di sini teman-teman. Order by ini kan ascending ya. Ini by sales, yang tadi karena customer name jadi huruf A semuanya di atas. Nah, sekarang by sales. Nah, ini dari kecil ke besar ya, berarti kita coba descending. Nah, ini udah menampilkan data penjualan atau data pembelian berdasarkan customer dengan pembelian tertinggi. Kita coba nolnya dikurangin teman-teman, jadi 2 angka di belakang koma. Nah, dari sini sudah muncul. Dengan data sebanyak ini, ternyata customer Sin Miller ini dia membeli sebanyak 25.043 dolar gitu ya, dan lain-lain. Sehingga mungkin analisis ke depan ini bisa digunakan untuk CRM ya, bisa dimanfaatkan untuk promosi. Karena ini adalah customer yang loyal, mungkin ini bisa diberikan bonus ataupun promosi lebih karena dia udah lebih loyal terhadap si perusahaan gitu ya, seperti itu. Nah, karena ini data terlalu banyak ya teman-teman, kita akan coba pilih data yang kita persedikitkan ya. Ini data terlalu banyak. Sebentar, ini ada conditional formatting, kita hapus dulu. Nah, sip. Kita akan filter agar data ini tampil lebih dari 2.500 aja ya. Nah, filter berdasarkan sales. Masukkan sales ini ke filter. Kemudian filter by condition. Nah, ini greater than gitu ya, lebih besar dari 2.500 tadi ya, 2.500 dolar.
Kemudian dia akan menampilkan customer dengan pembelian lebih dari $2.500. Nah, ini sudah muncul nih. Yang pertama berarti sales by customer name gitu ya. Ini satu udah jadi nih. Tugas kita udah jadi. Nah, kedepannya karena kita ingin membuat grafik, mungkin kita tidak butuh grand total gitu ya. Kita tidak butuh grand total sehingga si grand total ini kita tidak dicentang ya. Nah, kemudian yang kedua, ini penjualan berdasarkan customer name sudah. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman. Yang kedua, produk dengan penjualan terbanyak beserta rata-rata. Seperti itu. Yang kedua kita coba copy di sini sales by product name gitu ya. Nah, yang kedua selanjutnya kita seperti biasa masukkan pivot table di sini, existing sheet taruh di sini, kemudian data range-nya kita ambil dari data yang tadi. Nah, ini ya udah ada ya, sales dataset A1 sampai dengan R9800, klik OK. Kemudian juga, nah sekarang kita pilih berdasarkan product name di rows. Ini udah banyak ya. Kemudian yang kedua sales di values. Ini berdasarkan sum. Nah, sekarang kita tambahkan sales, ini average. Kita masukkan average, jadi rata-rata penjualannya. Nah, sekarang kita akan filter karena ini ada data yang kosong ya di product name. Kita coba si product name ini filter hanya data yang ada isinya saja gitu ya. Product name ke filter dulu, yang blank kita kosongkan. Jadi tidak ada data yang kosong. Nah, setelah ini kita coba urutkan lagi teman-teman. Urutkan dari besar ke kecil. Ingat ya, tadi kita ngurutkan berdasarkan sales, berarti sales ini kita tarik ke filter, kemudian kita coba, salah. Sales. Nah ini, berdasarkan product name yang atas, kita coba berdasarkan sum of sales. Tadi ascending kita rubah menjadi descending, jadi dari besar ke kecil. Ini kita coba si nolnya kita kurangin. Nah, 2 angka di belakang koma udah cukup. Nah, ini udah memunculkan data produk dengan penjualan paling tinggi, yaitu ada Canon Image Class 2200. Penjualannya di $61.599 atau rata-ratanya di $12.300-an dan lain-lain. Nah, ternyata penjualan yang paling banyak atau sales yang paling tinggi itu dipengaruhi oleh Canon gitu dan lain-lain. Nah, karena data ini kayaknya terlalu banyak gitu ya. Kita coba filter nanti. Misalkan kita hanya ingin menampilkan data dengan penjualan terbanyak saja, teman-teman ya. Wow, banyak banget ya. Nah, kita akan coba filter dulu nih. Kita bikin 2 berarti ya. Penjualan lebih dari sekian dan sekian. Oke, kita masukkan filter berdasarkan sales. Kalau kita hanya ingin menampilkan data yang lebih banyak saja, by condition, kemudian ini pakai yang, salah. Yang ini saja, greater than ya, lebih besar dari berapa ya? 3.000, tadi kan 2.500, kita samain aja deh, $2.500. Klik OK. Nah, ini udah muncul nih produk dengan penjualan terbanyak. Nah, berarti tugas kedua kita udah selesai ya. Ini average-nya udah muncul. Nah, sekarang sales by city. Nanti kita lanjut ke grafik. Sales by city berarti kita coba sejajarkan saja ya di sini ya. Sales by city. Oke. Lanjut teman-teman. Sales by city. Nah, di sini kita seperti biasa
masukkan pivot table-nya dulu. Existing sheet di sini dimasukkan. Datanya yang mana? Kita pilih yang tadi udah dipilih tuh, sales dataset A1 sampai dengan ini. Klik OK. Create. Ini tadi kita bakal sales by city. City itu ada di sini, masukkan ke rows. Nah, ini udah muncul ya. Kemudian sales ke values. Nah, seperti biasa ini kita pilih descending berdasarkan sales. Sip, ini data udah muncul. Nah, kita coba munculkan juga rata-rata CCT ini berapa sih rata-ratanya gitu ya. Berarti sales ditarik ke values, cuman summarize by-nya kita ganti dengan average. Nah, ini udah muncul. Kita coba kurangin juga sih nolnya biar agak terlalu banyak. Cukup teman-teman. Nah, ini udah muncul semua, totalnya kita coba hilangin dulu ya. Filter berdasarkan city, kita hilangkan yang blank. Oke, ini udah hilang semua. Nah, ini data penjualan berdasarkan kota udah muncul, kemudian berdasarkan product name udah, juga berdasarkan customer name sudah semuanya. Nah, sekarang kita akan coba bikin grafik. Kita coba berdasarkan contoh aja ya. Berdasarkan kota. Ini kan kotanya banyak banget. Saya coba nampilin 10 kota aja gitu ya. Kita coba, atau 5 kota dengan penjualan terbanyak deh. 5 kota dengan penjualan terbanyak. Kita filter dulu teman-teman. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 aja deh. Lebih dari 42.000. Kita coba lebih dari 42.000. Ini filter dulu berdasarkan kondisi 42.000. Oh, nggak ada ya. $4.200. Oke. Ini udah banyak sih. Oke, kita coba segini, datanya udah makin sedikit. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin keempat. Kita coba bikin bikin grafik. Contohnya dari sales by city. Masuk ke insert, ada chart di sini. Nah, ini udah muncul. Kemudian date range-nya data dari mana ke mana, teman-teman? Kita pilih datanya dari contoh dari city ini ya. Oh, sorry. Dari city sampai average, sampai ke bawah. Klik OK. Nah, ini kan udah muncul nih. Kita bisa ganti kolomnya. Mau pakai kolom yang mana? Kita coba misalkan pakai yang ini. Nah, New York gitu ya, ada New York, ada San Francisco dan lain-lain. Ini penjualan berdasarkan kota. Nah, karena ini terlalu banyak, kita coba kurangin lagi lebih dari lebih dari 10.000 ya. Lebih dari 10.000. Nah, lebih dari 10.000 ini udah muncul semua teman-teman. Ini ada 5 data, jadi lebih simpel ya. Kita taruh di bawahnya saja yang grafik ini. Oh, sorry. Kita disimpan di sini sales dan juga average berdasarkan city. Yang paling besar ada di Jacksonville dan lain-lain gitu ya. Ada New York sekian persen. Ini persebaran penjualan
dan juga rata-rata berdasarkan kota. Nah, ini udah semua. Nah, teman-teman silahkan coba praktek bikin sales by product name dan juga sales by customer name. Kira-kira itu yang bisa disampaikan, kurangnya mohon maaf. Selamat mencoba teman-teman semua.